sedekah, zakat, pakai uang korupsi. Nah, Apakah menghapus dosa koruptornya, Zat? Dosa korupsinya tadi, Zat? menghapus dosa, apakah menghapus dosa? Nah, ini yang pertama terkait hukum korupsi, ya kan? Jadi Allah menyampaikan wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jadi nggak boleh kita itu memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Korupsi itu kan mengambil yang bukan hak kita, ya kan? Mungkin punya institusi, punya negara, punya personal atau siapa kita ambil, itu adalah sama saja kita itu memakan harta yang batil. Dan Allah melarang itu, dan pastinya hukum korupsi itu dilarang. Nah, mungkin sebagian orang mensedekahkan harta korupsi tadi itu dengan dalih, dengan harapan bisa menghapus dosa korupsinya atau bisa mengurangi dosanya dan tadi sebagainya tadi itu lah. Sebagian disedekahkan. Nah, kalau tadi itu berkaitan dengan hukumnya, hukum sedekahnya, maka sama seperti judi tadi itu. Jadi judi itu innallaha thayyibun wa la yaqbalu. Jadi Allah itu maha baik dan tidak akan menerima yang kecuali yang baik. Jadi Allah itu hanya menerima yang baik juga. Ya, jadi kalau ada orang sedekah kemudian dia itu dari hal yang tidak baik, pasti tertolak secara pahala. Ya, tetapi ketika dia itu berniat untuk supaya dalam niatan untuk dihapus dosanya, itu juga masalah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghapuskan sesuatu dengan cara yang tidak baik juga, atau dengan cara sedekah yang itu dari sumber yang tidak baik juga. Ya, maka caranya bagaimana? Pertama bertobat kepada Allah, yang kedua dia itu harus mengembalikan uang tersebut, ya, karena Raddul madzalim ini hukumnya wajib, mengembalikan kezaliman yang kita kerjakan hukumnya wajib. Kemudian dia beristighfar, mohon ampun, ya, kemudian itu cara satu-satunya untuk kita itu diampuni dari dosa kita. Jadi artinya ada dosa itu memang yang cukup dengan istighfar, ada dosa itu yang tidak cukup dengan istighfar. Contoh kita itu melihat sesuatu yang nggak baik, Ismail. Di alun-alun kan biasanya banyak sore-sore ini ya orang olahraga, kok nggak pakai baju ini gitu ya. Kita yang lihat seneng tapi dosa, dan ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Kita cukup astagfirullahaladzim. Itu cukup untuk menghapus dosa kita yang sifatnya mungkin melihat sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau seandainya kita itu mengambil hak orang lain, korupsi, kita mendolimi, bahkan kita menghardik, bahkan kita itu pokoknya menghibah, bahkan ini yang punya hablum minan nas, ya, sifatnya merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, itu tidak cukup dengan istighfar. Maka yang harus dipastikan kembalikan itu, habis itu mohon untuk dimaafkan. Kalau itu mungkin punya negara dan sebagainya, sesuai banyak istighfar tapi dikembalikan. Nah, ini cara untuk supaya dosanya menghilangkan dosanya, atau kita agar diampuni oleh Allah. Adapun kalau nggak dikembalikan, kezaliman itu akan tetap ada, bahkan nanti akan mengancam kita di hari kiamat nanti kezaliman tersebut. Okay. Cara mengajarkan tauhid pada anak ketika anak bertanya Allah ada di mana? Itu bagaimana kita sebagai orang tua untuk memberitahu anak tersebut ini? Ya. Berkaitan dengan tauhid ini, pertama memang ini hal yang fundamental dan perlu kita ajarkan sebagai orang tua kepada anak. Jadi dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrahnya. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi anak itu punya fitrah tauhid yang baik, atau fitrahnya itu memang mentauhidkan Allah. Paham gak? Terus Rasul mengatakan apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Maka jasa daripada bapak ibunya lah, ya, yang menjadikan anak tersebut itu majusi, Nasrani, atau yuhawidani au yunasirani. Jadi majusi, Nasrani, atau meyahudikan dia. Artinya apa? Ketika anak tersebut itu berbelok dari fitrah tauhid, fitrah Islam, maka ini adalah merupakan jasa daripada bapak ibunya, orang tuanya. Maka sebenarnya ketika kita mengajarkan tauhid, konsep tauhid kepada anak itu, kita hanya menyesuaikan dengan fitrahnya. Maka kita sebagai orang tua memang perlu kita itu bagaimana mengajarkan sesuatu kepada anak yang itu mudah diterima dan itu memang sesuai dengan fitrah anak. Contoh, ketika anak itu bertanya kepada kita, yang menciptakan gunung itu siapa? Kita akan menjawab Allah. Kemudian anak kita mengatakan, Allah tidak kelihatan di mana. Nah, itu kan
sering terjadi seperti itu. Jadi kita bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin anak usia 3-4 tahun itu sudah mulai kritis. Allah itu siapa? Allah itu di mana? Kita mengajarkan kalimat tauhid kepada dia, yang menciptakan gunung itu Allah, yang menciptakan langit itu Allah. Jadi kita terus mensonding itu. Karena kenapa? Ketika kita itu ingin mengenalkan Allah, kita kenalkan ciptaan-ciptaannya. Konsepnya seperti itu. Lah, adapun berkaitan dengan di mana Allah Subhanahu wa taala, dulu ada seorang jariyah atau seorang budak perempuan hitam yang itu ketika itu dia itu ditanya oleh baginda Rasulullah dengan pertanyaan yang sama dengan mungkin anak kita. Jariyah tersebut bertanya, Rasul bertanya kepada jariyah, di mana Allah? Kemudian jariyah tersebut menjawab, Allahu fis sama. Allah itu di langit. Ya. Kemudian ketika pertanyaan kedua dari Rasulullah, man ana, siapa saya? Kemudian jariyah tersebut menjawab, antar Rasul, kamu itu adalah nabi. Maka Rasul pun mengkonfirmasi terkait keislaman dan ketauhidan jariyah tersebut. Artinya apa? Ini menjadi sebuah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit, ya. Kemudian juga berkaitan dengan apa namanya ketika kita menjawab pun ya sederhananya di mana Allah di atas, Allah di langit. Nah, adapun berkaitan dengan khilaf, berkaitan dengan Allah itu kan dimanapun berada, bertempat tidak bertempat, tidak bertempat dan sebagainya. Nah, ini kita bisa membahas ini dengan apa namanya dengan apa di sesi yang lain, artinya berkaitan dengan khilaf atau perbedaan pendapat berkaitan dengan di mana Allah. Yang jelas sederhananya ketika kita menjawab kepada anak, tidak perlu kita menjawab secara detail di mana Allah itu gini lah ya, apa namanya itu nggak butuh tempat dan sebagainya, itu nanti pembahasan ketika sudah menjelang dewasa seperti itu. Mengganti sholat Jumat dengan zuhur 4 rakaat, bagaimana hukumnya saatnya? Mengganti sholat Jumat ini kalau ada uzur boleh. Kalau ada uzur boleh. Kalau ada uzur boleh. Jadi kalau seandainya Jumat ini kan suatu kewajiban ya. Wa idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ini menjelaskan bahwasanya gambaran orang-orang beriman yang ketika dalam keadaan sholat Jumat dalam ibadah sholat Jumat ini mereka fas'au, menyegerakan diri untuk mendatangi masjid-masjid Allah dan rela meninggalkan aktivitas keduniaan mereka, jual beli mereka. Artinya Allah memuji orang-orang yang mendatangi rumah-rumah Allah ketika sholat Jumat tersebut. Adapun tetapi ketika kita itu dalam keadaan uzur, contoh safar yang mubah ya, bukan safar maksiat ya. Safar maksiat itu contoh kita mau ngambil hasil judi atau mungkin kita mau ngapeli perempuan atau yang bukan mahram kita. Ya itu safar maksiat. Jadi kalau safar mubah itu boleh kita mengganti. Kalau safar itu sudah sampai batasannya, kita boleh mengganti dengan sholat duhur. Atau kalau kita sakit tidak mampu ke masjid, maka boleh diganti dengan sholat duhur. Seperti itu. Mengucapkan amin saat sholat harus bareng imam atau bagaimana saat jika imam tidak mengucapkannya atau mungkin sir mungkin. Oke. Jadi berkaitan dengan hukum menjawab atau mengatakan amin ketika ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini setelah baca Fatihah, ini hukumnya sunnah muakkadah. Jadi jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang dianjurkan, ditekankan ya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis itu juga dalam redaksi yang maknanya kurang lebih itu barang siapa yang mengatakan amin ketika setelah imam itu maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam maknanya seperti itu. Tapi yang paling jelas adalah bagaimana hukumnya daripada menjawab amin itu adalah sunnah muakkadah bagi imam dan bagi makmum. Sami. Ya, sunnah yang dianjurkan ditekankan. Akan tetapi memang ada sebagian pendapat itu imam tidak membaca amin. Atau kita mendapati imam itu ketika setelah membaca Al-Fatihah dia tidak membaca amin. Terus bagaimana? Ya tetap kita sebagai makmum membaca amin. Membaca amin karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dianjurkan. Maka kalau seandainya mungkin imam itu tidak membaca atau mungkin membaca, kita membaca amin tersebut ketika membaca amin tersebut, ketika imam tidak baca, kita tetap baca amin. Kalau imam baca, kita juga baca amin juga, seperti itu. Saat ini punya niatan untuk menghafal Al-Quran, tapi sebelum sampai dalam menghatapkan Quran,
dia sudah meninggal, Ustaz. Mm-mm. Apakah kelak masih bisa memberikan mahkota kepada orang tuanya, Ustaz? Nah, ini luar biasa ya. Jadi the power of niat ya. Jadi bagaimana kita itu mengetahui yang itu Rasulullah janjikan orang yang berniat baik tapi belum merealisasikan atau bahkan baru merealisasikan setengahnya, maka pahalanya sempurna. Seperti yang disabdakan Rasulullah, man hamma bihasanatin, barang siapa yang dia itu punya niat azam sungguh-sungguh dalam kebaikan, termasuk menghafal Quran, termasuk kita pengen apa sesuatu yang mungkin kita niatkan itu dengan sungguh-sungguh, falam ya'malha, tapi belum terrealisasi, atau mungkin baru terrealisasi sebagian saja. Maka Rasulullah janjikan kata bahwa lahu ajrun kamil, maka dia itu dijanjikan oleh Allah pahala yang sempurna meskipun amal tersebut belum sempurna dia kerjakan. Maka barang siapa yang dia itu menghafal Quran kemudian dia itu meninggal sebelum dia itu hafal, insya Allah dia mendapatkan pahala sempurna ketika dia itu dari apa yang dia sembunyikan dari hafal 30 juznya tadi itu. Dan ini luar biasanya adalah kabar gembiranya, barang siapa yang menghafal Quran dan berusaha mengamalkan di dalamnya, maka Rasulullah menjanjikan nanti akan dipakaikan untuk kedua orang tuanya mahkota dari cahaya. Man hafidhal Quran wa amila bihi albasawahu yaumal qiyamah walidahu tajan min nurin. Jadi pertanyaannya adalah, saat yang menghafal anaknya kok yang dapat kemuliaan mahkota itu kok orang tuanya lah. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang tidak ikut ngafalkan saja sebagai orang tua nih, itu dia dapat kemuliaan luar biasa, apalagi anak yang menghafal. Jadi logikanya adalah kalau orang tua dapat enak kok anaknya nggak dapat seperti itu? Bukan. Justru anak itu lebih dahsyat akan mendapatkan keutamaan dari Allah ketika dia sungguh-sungguh menghafalkan dan berusaha mengamalkan apa daripada isi Al-Quran. Ya, kemudian bagaimana, Ustaz, hukumnya seorang muslim membuat masjid, Ustaz? Non-muslim membuat masjid. Memang ketika ada seorang non-muslim nyumbang atau bahkan menjadi donatur penuh untuk dari masjid tersebut, bagaimana hukumnya? Boleh. Ada hukumnya boleh itu yang harus dipastikan bahwasanya orang tersebut atau orang non-muslim tadi itu tidak mengintervensi berkaitan dengan ritual atau muamalah atau akidah yang berkaitan dengan masjid tersebut. Jadi ini yang harus dipastikan. Jadi tidak boleh ada intervensi berkaitan dengan mungkin ritual atau berkaitan dengan muamalah di situ yang itu mengakibatkan atau ada yang suatu mengakibatkan yang kurang kondusif secara agama kita. Adapun ketika ada non-muslim dia nyumbang untuk masjid atau dia itu bahkan full bangun masjid, itu hukumnya boleh. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk sholat dan untuk melakukan ritual ibadah-ibadah pada umumnya di masjid tadi. Alhamdulillah.